Koordinator Valburi Asia Futures, Nanang Wahyudin, serta Senior Associate Director Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto. Ya, halo, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat Selamat sore, sore Mbak Safira. Mbak Safira. Selamat sore, Pak Ferry. Selamat sore Iya, Mbak Panang. Sorry. iya. Pak, saya mau menanyakan nih, tantangan investasi properti saat ini seperti apa? Saya akan mau menanyakan ke Pak Ferry dulu. Jadi kalau kita lihat ada dua sisi Mbak ya. Kalau dari sisi korporasi tentunya banyak hambatannya sekarang ini gitu ya, terutama seperti travel restriction. Kalau dari kita bicara investasi dari luar, kemudian memang permintaan juga untuk aset kelas properti tertentu seperti hotel, apartemen, ruang kantor itu juga menurun. Nah, penurunan demand ini memang menyebabkan properti juga ikut menurun. Kemudian dia harga sewa juga turun, dan ini juga mempengaruhi nilai properti. Jadi karena income propertinya itu sendiri menjadi rendah. Nah, dari sisi investor memang mereka harus mengukur gitu resiko dengan tarif sewa, kemudian ekspektasi yield yang mereka inginkan gitu ya. Dan ini semuanya bisa menyebabkan para investor ini memang sekarang ini dalam posisi menekan harga. Kalau bagi individual atau personal investor, sekarang ini mereka juga sangat hati-hati ya dalam membelanjakan uangnya ya atau tabungannya, terutama di masa yang penuh ketidakpastian saat ini gitu ya. Mereka menjadi sangat konservatif dan juga sangat selektif dalam memilih properti. Dan mereka kebanyakan kalau yang kita lihat selama pandemi ini memang fokusnya ke end user product of property. Jadi memang properti yang memang bisa langsung digunakan gitu ya, sehingga investasi itu lebih kepada keperluan untuk jangka panjang, seperti itu Mbak. Ya baik, saya mau ke Pak Nanang. Pak Nanang, ini kan kita melihat tren harga emas kan turun ya, terkoreksi 1,1%. Ini kalau menurut Anda sendiri seperti apa sih prospek investasi emas menurut Anda? Iya, kita lihat memang momentum yang terjadi setelah kita lihat tanggal 24 Februari yang lalu ketika sebuah invasi Rusia terhadap Ukraina memberikan harga emas terus menggeliat, artinya ada potensi terus untuk menguat hingga pada akhirnya menyentuh area 20.070 yang pada akhirnya dalam 2 pekan terakhir terjadi sebuah upaya yang dilakukan oleh pasar sendiri untuk melakukan profit taking seiring dengan upaya yang dilakukan oleh pasar juga pencapaian puncak level tertingginya harga emas sehingga terjadinya sebuah koreksi yang pada akhirnya saat ini momentum kenaikan suku bunga The Fed pun menjadi sebuah batu sandungan bagi kenaikan harga emas sendiri yang pada akhirnya terkoreksi hingga ke sekarang saat ini berada di 1.900. Memang investasi harga emas sendiri kalau untuk di pasar fisik masih bisa dikatakan hal yang cukup menarik karena saat ini masih pada rentan harga 800.000 sampai dengan 900 ribuan level zona yang kemungkinan besar masih akan terus dipertahankan mengikuti bagaimana intensitas dari sebuah sentimen yang terjadi. Ketika terjadi sebuah hal yang ketidakstabilan politik maupun gejolak ekonomi maupun ditambah juga kita lihat sesuatu yang hal tidak begitu mengenakan ke pasar keuangan, ini menjadi sebuah safe haven sehingga masyarakat pun lebih tertarik untuk memilih emas sebagai instrumen investasi yang cukup menarik saat ini. Tapi ketika sebuah instrumen tersebut dikatakan sudah adanya sebuah ketenangan bagi pasar di pasar keuangan sehingga momentum untuk melepas aset yang dikatakan aset safe haven ini kembali terjadi. Ditambah lagi kita melihat saat ini inflasi global cukup tinggi. Efek dari kenaikan dari harga komoditas khususnya harga minyak dunia yang di atas $100 per barrel sehingga momentum kenaikan laju inflasi sendiri itu perlu dilakukan upaya untuk pencegahan untuk tidak mencapai lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Kita lihat beberapa bank sentral utama dunia sudah berlomba-lomba untuk melakukan normalisasi suku bunga. Hal ini pun menjadi sebuah hal yang menjadi hambatan bagi emas sendiri untuk kembali bergerak naik. Karena apa? Dengan naiknya suku bunga, ada beberapa sektor yang dirugikan, yaitu adalah contohnya safe haven yang kembali berkurang sehingga pemburuan terhadap aset berisiko pun meningkat baik itu di pasar saham maupun ke mata uang yang memiliki yield imbal-hasil yang lebih tinggi. Ditambah lagi juga yield obligasi ataupun Amerika kembali meningkat sehingga ini emas sendiri masih dikatakan
ada sedikit terkoreksi, tapi di pasar fisik masih akan terus berpotensi menguat. Tapi kalau di berjangka ataupun di futures masih ada potensi untuk melakukan potensi kenaikan ketika ada di harga rendah maupun di kenaikan melakukan sebuah ketika melakukan buy di ketika harga terjadi penurunan. Tapi ketika melihat zona sudah memasuki zona jualnya dia level tertinggi, kita bisa melakukan aksi jual dan kemungkinan besar masih akan terjadi fluktuasi harga emas masih bisa dikatakan cukup menarik secara tradingan untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang kemungkinan besar kita akan melihat perkembangan yang terjadi di pasar global seperti apa dan bagaimana kebijakan-kebijakan moneter maupun fiskal yang dilakukan oleh otoritas pemerintah di masing-masing negara, baik itu melalui bank sentralnya maupun dari kebijakan pemerintah sendiri dengan kebijakan fiskalnya akan memberi sebuah pengaruh terhadap instrumen investasi khususnya dari pergerakan harga emas itu sendiri. Begitu Mbak Safira. Ya baik Pak Nanang, tadi kan Anda sebutkan banyak sekali sentimen-sentimen global yang mempengaruhi juga aset-aset safe haven. Ini kalau misalkan menurut Anda kapan sih waktu yang pas untuk membeli emas? Apakah saat ini juga termasuk waktu yang pas untuk membeli emas Pak Nanang? Iya, kita lihat kalau kita lihat di posisi harga sekarang, ini sudah menyentuh level 1.900 bahkan 2070 waktu yang dicapai di akhir Februari yang lalu. Jadi sebenarnya ini sudah memasuki zona bisa dikatakan zona untuk melakukan koreksi. Karena apa? Faktor sentimen yang menjadi penggerak utama untuk kenaikan harga emas sendiri sudah cukup. Cukup dalam artian apa? Upaya dialog dengan Rusia dan Ukraina ini menjadi sebuah motor penggerak utama ketika terjadi sebuah kenaikan harga emas itu sendiri. Tapi ketika ini sudah berakhir, motor penggeraknya, faktor yang utama sekarang adalah inflasi. Inflasi yang cukup tinggi berperang terhadap laju inflasi baik itu di Amerika, Inggris, Eropa, tengah berjuang untuk melakukan meredam lonjakan inflasi. Sebenarnya lonjakan inflasi yang cukup tinggi ini pun memberi sebuah keuntungan bagi harga emas. Tapi kesiapan dari bank sentral dunia masing-masing negara ini sudah melakukan langkah-langkah cepat untuk melakukan meredam lonjakan inflasi melalui apa? Menaikkan suku bunga. Yang kita lihat sendiri bagaimana Bank Sentral Inggris dengan BOE-nya sudah menaikkan suku bunga sebanyak 3 kali. Baru kemarin juga The Fed menaikkan 25 basis point menjadi angka 0,50 dan proyeksi yang ada adalah kenaikan akan terjadi selama 6 kali pertemuan di pertemuan berikutnya. Jadi ada potensi dengan kenaikan suku bunga ini akan membuat hambatan bagi harga emas sendiri untuk bergerak menguat sehingga ada potensi kalau kita melihat ada upaya tekanan yang akan dihadapi harga emas untuk jangka pendek paling tidak dia akan bergerak di bawah 1.900 tepatnya di kisaran bisa kembali lagi ke awal Januari yang lalu ketika berada di kisaran 1.850 sampai dengan 1.800. Jadi ada potensi untuk bergerak melemah dalam jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang tinggal kita lihat bagaimana kondisi yang terjadi. Faktor yang lain yang mungkin bisa menjadi penggerak utama adalah ketika beberapa kekhawatiran terhadap stagflasi yang tidak bisa diredam yang akan menimbulkan sebuah safe haven yang paling tidak harga emas pun kemungkinan besar akan kembali bergerak menguat hingga menyentuh kembali zona 2.000 dolarnya. Ya baik, saya akan ke Pak Ferry Salanto. Pak Ferry, tadi kan Pak Nanang seperti yang disampaikan Pak Nanang begitu ya, ini saatnya yang tepat untuk membeli emas. Kalau untuk properti sendiri, ini kapan waktu yang pas untuk membeli properti? Ini seperti apa sih proyek investasi properti di pasca pandemi ini? Jadi kalau properti itu memang kita harus melihat dulu siklusnya gitu ya. Karena properti itu ada life cycle-nya dan saat ini memang properti dalam posisi di jam 6 gitu ya. Jadi memang kita mengalami suatu masa depresi yang cukup kuat di properti itu memang sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi kemudian dengan adanya pandemi ini memang memperburuk memang performance dari properti. Tapi kalau kita lihat di akhir tahun 2021 kita melihat sudah ada tanda-tanda untuk recovery sebenarnya gitu ya. Dan di awal tahun ini kita memang melihat ada beberapa kegiatan properti yang cukup menjanjikan gitu ya. Tapi sekali lagi selain melihat siklus, kita juga harus melihat juga proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan seperti apa. Karena seperti yang kita tahu, memang kita juga sudah melakukan satu analisa terhadap korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan properti itu memang berkaitan sangat erat. Artinya kalau kita lihat
selama tahun 2020, 2021 pertumbuhan ekonomi kita memang rendah dibandingkan masa-masa normal, dan kemudian ada proyeksi yang lebih positif yang mungkin bisa di atas 5 di tahun ini. Harapannya memang kalau itu terjaga, ini bisa juga menjadi momentum untuk recovery properti. Nah, kembali kepada kapan kita investasi yang terbaik, memang investasi yang terbaik adalah pada saat kita melihat ada potensi pergerakan properti di siklus yang paling rendah sekarang ini. Jadi artinya kita bisa mendapatkan capital gain yang lebih maksimal kalau kita bisa mulai startingnya dari jam 6, karena jam 6 itu memang perlahan nanti dia bergerak recovery, kemudian nanti mencapai puncaknya di siklus berikutnya kira-kira 5 atau 6-7 tahun ke depan, sehingga di saat itulah kita bisa menikmati capital gain yang memang sudah maksimal. Jadi memang saat ini sebenarnya dengan kondisi para pengembang juga jualannya juga belum terlalu bagus, kemudian harga masih bisa sangat negotiable. Ini memang momentum yang tepat sebenarnya untuk memulai investasi di sektor properti. Baik, Pak Ferry, kalau tadi Anda sebutkan ini saat yang tepat untuk berinvestasi properti. Tapi kalau misalkan saya mau bertanya begitu ya, ini properti mana nih? Kalau yang lebih menguntungkan, apakah properti rumah tapak atau seperti apartemen begitu Pak? Kalau bisa memilih ini lebih baik mana? Ya, jadi tergantung tujuan dari investasi properti sendiri ya. Kalau memang dia sebagai end users, maka mungkin tidak terlalu dipikirkan bagaimana properti itu bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi. Artinya memang yang penting mereka bisa menikmati rumah tinggal, dan itu secara otomatis memang sudah pasti akan ada kenaikan dari properti, karena properti ini kan barang langka ya, seperti juga halnya emas. Jadi kenaikan itu suatu keniscayaan, karena bahan pembuatnya itu memang semakin lama semakin langka gitu ya. Nah, cuman kalau kita bicara mengenai properti apa yang paling menguntungkan, tentunya kita harus lihat dua potensi. Yang pertama adalah kenaikan dari capital gain dari properti sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan recurring income dari properti itu tersebut. Jadi properti itu bisa menghasilkan pendapatan rutin itu dari hasil sewanya, itu bisa di produk properti apapun, tapi utamanya adalah kalau misalnya kita bicara residensial, ada residensial yang memang banyak diminati untuk disewakan gitu ya. Kalau landed houses lebih kepada end users. Kemudian properti komersial yang juga bisa korporasi ataupun individu, sehingga itu bisa memberikan satu keuntungannya buat si investor itu sendiri. Ya baik Pak Ferry, dialog akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Usai jeda, Investime masih akan kembali, tetaplah di Investime. Kembali lagi di Investime dan kami masih membahas investasi jangka panjang emas versus properti. Mana yang lebih menguntungkan ya? Masih bergabung bersama kami Research and Education Coordinator Valbury Asia Futures, Nanang Wahyudin, serta Senior Associate Director Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto. Dan saya mau ke Pak Nanang dulu. Pak Nanang, kalau tadi saya bertanya dengan Pak Ferry begitu ya, kalau misalkan disuruh memilih investasi properti ini rumah tapak atau apartemen. Tapi saya mau menanyakan kalau untuk emas ini investasi emas batangan atau emas berjangka. Bisa Anda jelaskan nggak ke Sobat Cuan nih plus minus dari investasi kedua jenis emas tersebut? Baik, kita lihat memang momentum dari emas, kalau kita emas batang dan kita emas fisik itu masih cukup baik, dan nanti kalau logam mulia seperti itu, emas antam. Jadi bisa dikatakan itu hal yang kita bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi itu sama mengikuti dengan apa yang ada di emas berjangka khususnya dari local London. Dan pergerakan yang bisa dikatakan cukup menarik adalah bahwa
Rentan harga masih terbentuk di kisaran sebuah hal yang cukup menarik, yaitu pada zona 800.000 sampai dengan 950.000. Dan ini pun bisa dikatakan saat ini masih berada di level puncaknya, dalam artian kalau kita memiliki level di harga 900.000 itu untuk logam batangan, kemungkinan besar ini menjadi aset yang bisa dikatakan bisa bisa saving lebih lama lagi. Tapi kalau kita mau day trade ataupun mau trading harian, itu masih bisa dikatakan kita bisa melakukan selling dan selling ketika mencapai level di zona 900 sampai dengan 950. Tapi kalau kita bisa manfaatkan juga dari transaksi di pasar berjangka, ini adalah momentum kita karena posisi keuntungan dari pasar berjangka adalah level dua arah. Kita ketika lihat harga sudah tinggi, kita bisa melakukan jual, tapi ketika harga sudah di bawah, kita bisa melakukan buying di level harga ketika lakukan menurun ataupun SHU sendiri ini berada di level bawah. Inilah momentum sebenarnya kalau kita memiliki plus minus dari sebuah transaksi baik itu di pasar fisik maupun di berjangka. Kalau di berjangka kita melihat momentum memang transaksi 24 jam. Jadi keuntungan yang bisa didapat kita juga pun secara instan kita bisa dapat karena potensi yang ada dari pasar berjangka sendiri adalah keuntungan gain yang kita bisa dapat lebih cepat. Sedangkan di pasar fisik pun juga sama, tapi kalau kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dan kalau kita lihat fluktuasi yang ada ditentukan oleh sebuah hal yang waktunya adalah waktu, sehingga memang kita lihat dari pasar berjangka sendiri momentum pergerakan harga cukup volatile karena faktor dari apa? Faktor dari news ataupun faktor dari sentimen yang ada maupun faktor dari sebuah pergerakan yang terjadi real time-nya itu terus berjalan sehingga memberikan sebuah daya untung atau keuntungan capital gain yang cukup besar, tapi memiliki sebuah risiko yang perlu kita perhatikan juga karena dengan dari sisi risiko sendiri kita harus melihat bahwa plus minus dari sebuah transaksi adalah high risk, high return, dan ini yang perlu kita pertimbangkan. Manajemen risiko pun juga harus kita miliki. Bagaimana sebuah Hmm. risiko yang ada, kita harus mempersiapkan sebuah batasan risiko yang untuk bisa meminimalisir sebuah risiko yang cukup besar. Jadi sebenarnya memiliki sebuah keuntungan yang bisa kita dapat lebih besar maupun juga risiko yang kita juga besar tapi bisa diminimalisir. Hal yang cukup baik sebenarnya kita bertransaksi di pasar berjangka. Sedangkan di pasar fisik sendiri kita bisa memanfaatkan bahwa memang logam mulia ataupun pasar emas batangan sendiri bergerak cenderung bagaimana pergerakan terhadap emas dan juga bagaimana pergerakan dari nilai mata uang rupiah sendiri karena faktor dari nilai rupiah pun juga mempengaruhi bagaimana pergerakan dari harga emas itu sendiri, dan ini yang menjadi sebuah hal yang cukup menarik. Tapi kalau kita memang untuk investment lebih jangka panjang, memang faktor dari transaksi dari emas batangan ataupun logam mulia ini hal yang cukup baik ketika kita bertransaksi untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk trading harian ataupun bisa kita lihat jangka pendek, ini menjadi hal yang cukup menarik ada di transaksi di pasar berjangka. Begitu, Mbak Safira. Ya baik, Pak Nanang, kan semua investasi kita tahu pasti ada resikonya ya, dan begitu pula Ya. dengan emas walaupun disebut dengan safe haven juga pasti ada resiko investasinya. Ini kalau misalkan informasi untuk sobat cuan ini sebenarnya berapa lama sih waktu yang pas untuk investasi emas agar dapat keuntungan begitu, Pak Nanang? Iya, kalau kita bicara lagi masalah instrumen investasi ataupun kita bertransaksi di mana nih memilih, sobat cuan semua, apakah di pasar fisik atau di berjangka? Kalau di berjangka itu ada level-level yang mungkin kita bisa melihat bagaimana potensi transaksi yang ada setiap harinya, level faktor yang mempengaruhi baik itu resisten maupun support dan tren harian itu seperti apa kita bisa melihat. Seperti halnya yang terjadi dalam perdagangan belakangan hari ini, potensi terjadi range yang cukup besar 30 sampai 50 poin dalam satu hari itu adalah hal yang bisa kita manfaatkan. Ketika kita melihat bahwa kita memiliki sebuah potensi kerugian yang didapat ketika kita salah posisi untuk melakukan buy atau jual atau sell, sehingga ini kita bisa melihat kita langsung melakukan pasang stop loss yang memiliki sebuah batasan kerugian yang kita bisa toleransi, yaitu misalkan berapa, misalkan 50 pips atau 20 pips dari level posisi open kita, dan ini yang perlu kita disiplinkan sebuah transaksi ketika kita melakukan sebuah entry ke market adalah bagaimana kita bisa menyikapi posisi kita adalah dengan kedisiplinan kita untuk tidak merasa untuk menahan posisi jual yang lebih ketika kita salah posisi untuk menahan lebih lama posisi tersebut, sehingga faktor dari kedisiplinan dari bertransaksi ketika sudah entry ke market itu adalah hal yang cukup penting bagi seorang investor ataupun investment ataupun seorang trader dalam bertransaksi di pasar berjangka maupun juga di pasar fisik. Juga kita harus melihat bagaimana melihat pola rotasi ataupun cycle yang ada
ketika harga naik, ya kita lihat momentum yang ada ketika kemarin terjadi sebuah safe haven, terjadi sebuah lompatan harga emas yang mencapai mendekati level puncaknya di tahun 2020, dan itu sebenarnya sudah terjadi sebuah bentukan dari sisi teknikal double top. Jadi ada momentum kita untuk bisa melakukan likuidasi posisi untuk melakukan penutupan ketika momentum kenaikan harga itu sudah mencapai puncaknya. Sedangkan ketika kita Baik. melihat itu harga sudah breakout, dan kemungkinan besar itu bisa sebuah pembalikan arah untuk kita bisa melakukan sebuah posisi pembalikan untuk jual. Begitu Mbak Safira. Baik, saya akan ke Pak Ferry sekarang. Pak Ferry, kalau misalkan kita berbicara atau saya memilih investasi di properti begitu ya, tapi investasi propertinya ini pakai kredit. Ini return sama bunga kreditnya seimbang nggak sih, Pak? Ya, kalau untuk sekarang memang kita mengalami fase di mana ekspektasi yield kita saat ini memang cukup rendah ya. Jadi kalau kita lihat bunga pinjamannya mungkin agak lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi yield-nya gitu ya. Jadi memang kalau sekarang boleh dibilang sih kalau kita bicara jangka pendek memang negative leverage. Tapi sekali lagi properti ini Mm. kan siklus gitu ya. Jadi kita memang harus mengambil momentum itu pada saat siklus ini memang sedang di bawah gitu ya. Kalau kita bicaranya jangka panjang, maka itu memang suatu investasi yang menarik. Kecuali kalau memang dari investor sendiri maunya yang jangka pendek, tentunya kalau dengan kondisi sekarang memang kurang ideal gitu ya. Jadi idealnya memang kalau di properti itu apa eh, apa namanya yieldnya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga KPR-nya ataupun kalau kita bandingkan dengan deposit misalnya yang relatif lebih aman gitu ya. Seperti itu Baik, Mbak Safira. baik, saya akan ke Pak Nanang. Ya, Pak Nanang, kalau misalkan menurut Anda sebenarnya investasi emas ini lebih baik dari properti nggak sih? Kalau menurut Anda? Kalau kita lihat memang kalau kita lihat dari faktor properti sendiri memang hal yang bisa dikatakan cukup baik karena suatu aset yang berbentuk fisik yang kita lihat untuk jangka panjang. Tapi kalau kita lihat dari satu sisi kalau kita untuk lihat jangka pendek, memang volatilitas dari pergerakan harga yang terjadi di pasar berjangka itu ada hal yang cukup menarik untuk ditransaksikan karena capital gain ataupun gain yang bisa kita dapat itu lebih cepat dan lebih tepat dan lebih dengan jumlah besaran pun kita bisa dapat dengan bagaimana kita melihat kapasitas dari jumlah transaksi lot yang kita transaksikan. Jadi sebenarnya untuk jangka pendek transaksi di harga emas ini menjadikan sebuah hal yang cukup menarik. Menurut saya itu adalah hal yang cukup menarik karena memiliki sebuah pergerakan harga yang memiliki sebuah jam transaksi yang 24 jam ditransaksikan sehingga kita bisa memanfaatkan dari eh, jam perdagangan yang bisa dikatakan volatilitasnya cukup besar transaksinya, ditambah lagi juga kita lihat cukup lama transaksinya sehingga kalau untuk transaksi secara jangka pendek Mas bisa dikatakan hal yang cukup menarik jika kita bisa memanfaatkan instrumen investasi tersebut. Ya, kalau menurut Pak Nanang, investasi emas jangka pendek ini masih menarik. Saya akan memberikan pertanyaan yang sama nih untuk Pak Ferry. Ini apakah investasi properti juga lebih baik dari investasi emas? Gimana menurut Anda, Pak? Relatif ya, tergantung dari tujuan investasi dari investor itu sendiri ya. Kalau mereka misalnya melihat bahwa ada keterbatasan dana, mungkin emas lebih pas buat investor tipe ini. Karena kan kalau properti itu kan harganya kan relatif mahal dan mungkin tidak bisa hanya dengan modal 1 juta 2 juta begitu ya. Nah, kalau di emas masih bisa seperti itu. Tapi ada yang menarik dari properti yang saya lihat di sini adalah yang tidak ada di emas, mungkin masalah recurring income ya. Hmm. Kalau saya nggak tahu kalau yang emas berjangka, tapi kalau emas LM dia hanya berharap dari capital gain. Tapi kalau untuk properti tentunya selain capital gain juga ada recurring income dari sewa properti itu. Jadi itu sebenarnya yang membuat properti ini lebih menarik dibanding dengan emas. Tapi tentunya mungkin ada cons-nya juga. Misalnya kalau di properti ada biaya perawatan, ada biaya pajak, mungkin tidak liquid, tidak seliquid emas pastinya gitu ya. Dan modalnya juga besar. Dan kita perlu pengetahuan yang cukup cukup dalam mengenai properti. Kita harus bisa menganalisa lokasinya seperti apa. Kita harus mengerti sisi legalitas dari properti itu sendiri, peruntukannya, perkembangannya, dan
bagaimana nilai properti saat ini dan bagaimana potensi kenaikannya di masa akan datang. Sehingga kita bisa melakukan investasi ke produk properti yang memang tepat. Karena memang tidak semua properti itu bisa memberikan keuntungan yang baik. Ada beberapa properti yang memang punya karakteristik yang bisa memberikan keuntungan baik, tapi yang paling lebih baik lagi adalah bagaimana bisa mendapatkan properti ini pada saat siklus ini memang masih di bawah, sedang di bawah, tapi berpotensi untuk recovery di beberapa waktu ke depan. Seperti itu, Mbak Baik, ini pada Safira. intinya investasi emas dan properti ini sama-sama menarik. Kalau saya boleh minta saran nih dari bapak-bapak untuk tips-tips bagi sobat cuan yang baru-baru gitu ya, yang ingin berinvestasi, bisa dikasih tips-tips nggak ini investasi di properti atau emas seperti apa? Ke Pak Ferry dulu. Oke, kalau saya mungkin saya mungkin akan melakukan investasi misalnya di LM ya, tapi LM itu mungkin nanti saya akan beli properti gitu, Pak. Nah, Baik. properti ini tentunya kita harus melihat pertama adalah potensi properti itu bisa bereskalasi secara nilai gitu ya. Tidak semua properti bisa, jadi kita memang harus melihat itu. Kemudian yang paling mudah adalah kita juga bisa melihat siapa developer atau pengembang dari properti itu. Ya tentunya Baik. kita akan pilih pengembang yang punya reputasi, yang waktu delivery-nya juga sesuai dan produknya juga sesuai dengan apa yang mereka janjikan di awal. Sebenarnya yang gampang sih seperti itu, Mbak. Kalau kita bicara lebih detail lagi mungkin akan lebih panjang ini. Baik, kalau menurut Anda pertama investasi di emas dulu, kalau udah cuan beli properti. Ini kalau untuk Pak Nanang bagaimana? Iya. Nah, itulah kelebihan dari harga transaksi di emas. Jadi hal yang cukup menarik Sobat Cuan, dan Pak Ferry juga mungkin sudah mengakuinya ya. Jadi memang transaksi di pasar emas sendiri baik di LM ataupun di pasar berjangka ini cukup menarik, karena hal yang kita bisa lakukan adalah transaksi jangka pendek yang bisa mendapatkan capital gain yang lebih cepat. Tapi di satu sisi mungkin kita harus mempertimbangkan kembali ke efektivitas dalam penguasaan sebuah transaksi. Ini hal yang penting. Jadi ketika sebuah investor untuk melakukan transaksi harus melihat penguasaan investasi ataupun produk yang ditransaksikan, baik itu di harga emas maupun logam mulia, yang ini adalah cukup menarik. Kenapa? Karena kita harus menguasai track record dari sebuah pergerakan harga. Karena emas adalah hal yang cukup menarik transaksikan, sensitif dengan pergerakan ekonomi global, sensitif juga dengan bagaimana kondisi yang terjadi ke sebuah ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan dalam sebuah hal politik, ini akan membuat harga emas akan naik. Dan disitulah kita momentum kita bisa manfaatkan. Ketika sebuah terjadi upaya meredamnya sebuah kekhawatiran tersebut, maka itulah momentum kita untuk bisa melakukan jual harga emas. Disitulah keuntungan dari pasar berjangka yang memiliki manfaat dari two ways opportunity. Jadi kondisi kesempatan kita bertransaksi di dua arah, ketika harga tinggi kita jual, harga rendah kita beli, itulah kesempatan yang kita bisa manfaatkan. Dan transaksinya pun selalu bertransaksi harian kita bisa manfaatkan dari pasar berjangka. Day trade maupun juga kita main secara berapa hari ke depan, per pekan ataupun sebulan, kita bisa melakukan investment terhadap di pasar berjangka. Itu yang cukup menarik. Baik, Begitu pada Mbak Safira. dasarnya ini investasi emas ataupun properti ini sama-sama menarik asalkan tahu momentumnya, begitu ya Bapak-Bapak. Terima kasih atas waktu Betul. Anda, Research and Education Coordinator Valbury Asia Futures, Nanang Wahyudin, serta Senior Associate Director Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih Mas Safira, terima kasih Pak Ferry. Ya, Evening Up akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya, tetap di Invest Time.